Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hamdani, biasa dipanggil IM, dengan NIM 125244048. Pada interaksi atau pertemuan kali ini, saya selaku moderator akan memimpin perjalanan acara untuk kedepannya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya dari kami untuk memperkenalkan diri dari masing-masing. Boleh dari saudara Arya diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Muhammad Arya Satya Widyasukmana, biasa dipanggil Arya. NIM-ku 125244023. Halo Baik, untuk Arya. selanjutnya untuk saudara Fadil. Oke, halo semua. Kenalin lagi, aku Wiram Frilova, biasa dipanggil Fadil dengan NIM 125246061. Halo Fadil. Halo. Ya, baik, untuk selanjutnya Laksana Agung. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laksana Agung Nugraha, biasa dipanggil Agung, NIM-ku 125244054. Ya sudah. Halo Agung. Terakhir Halo, adalah tamu spesial kita karena beliau satu-satunya perempuan yang ada di sini. Ayo. Siapa namanya, Serius. Mbak? Terima kasih kepada saudara IM. Perkenalkan saudara semuanya, saya Sheryl Panjaitan 125246060. Baik, karena sesi perkenalan sudah dilewati, untuk agenda selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol santai terkait skema-skema yang nantinya kita ambil selama berkuliah di ITB. Oke, sokin langsung ngobrol aja, Cok. Oke. Siapa mulai? Tar dulu. Menurut kalian yang mau mulai jelasin soal roadmap pemilihan mata kuliah kalian siapa dulu? Mau dari siapa nih? Ikut. IM nggak sih? IM. Iem deh, boleh deh. Tadi kan yang buka Iem ya. Sekalian lah dari Iem. Boleh deh, aku dulu deh. Bentar, aku buka dulu. Di sini. Nah, sebenarnya skema yang aku ambil tuh mungkin rada ya, karena skema yang aku ambil tuh menurut aku agak kagok gitu loh. Kan banyak dari teman-teman di MG tuh ngambilnya 3 skema atau enggak 1 skema. Sedangkan aku sendiri ngambil skema buat spesialisasinya itu 2 doang. Itu pengolahan bahan galian sama metalurgi ekstraksi. Karena jujur aku tertarik sama pekerjaan yang di bagian hulu, apalagi berkaitan dengan pertambangan. Sedangkan kalau misalnya metalurgi fisik itu kan bisa dibilang terlalu umum lah, dan juga buat prospek kerja itu nggak cuma di pertambangan doang, tapi juga bisa di perminyakan atau di industri lain. Nah, kenapa aku pengen banget di industri pertambangan? Jujur, buat saat ini menurut aku kerja di industri pertambangan tuh salah satu prospek kerja yang cukup menjanjikan lah, apalagi di Indonesia. Sumber daya alamnya tuh sebegitu melimpahnya sehingga membutuhkan orang-orang yang mampu mengolahnya. Tapi jujur, di skema spesialis ini, di 2 skema spesialis ini, aku lebih tertarik ke metalurgi daur ulang karena menurut aku itu unik aja sih. Dan aku juga udah baca beberapa kalau misalnya metalurgi daur ulang tuh bukan fokus ke bagian ekstraksinya, malah pengolahan logam yang misalnya udah dipakai gitu. Dan menurut aku ini sangat unik lah, karena cuman ada di pengolahan bahan galian, sedangkan nilainya enggak. Ini sesuai banget lah sama visi aku. Kalau misalnya aku tuh pengen proses ekstraksi atau proses pengambilan logam dari biji itu bersih gitu. Ya walaupun secara realitanya agak-agak mungkin gitu. Itu sih. Oke, buat semester 1 ya, kalau semester 1 sama semester 2 kita sama lah ngambilnya. Sama semester 3 juga.
Aku di semester 3 ini aku ngambil operasi teknik metalurgi 2 SKS, termodinamika metalurgi 3 SKS, matematika 3 2 SKS, Kekmat 2 SKS, lalu ada Gaptek 2 SKS, Kimpis 2 SKS, Mineralogi 3 SKS, India 2 SKS, Agama Islam 2 SKS, dan Praktikum Kimia Fisik 1 SKS, di mana total SKS yang aku ambil sekarang itu 21. Terus lanjut di semester 4, yang wajibnya dulu ada metode numerik 2 SKS, fenomena transport metalurgi 2 SKS, lalu pengolahan mineral 3 SKS, ada kinetika metalurgi 2 SKS, perhitungan metalurgi proses 2 SKS, metalurgi fisik 3 SKS, pengantar tenaga listrik 2 SKS, kewarganegaraan 2 SKS, manajemen rekayasa industri 2 SKS, kebijakan industri metalurgi 3 SKS. Ini totalnya ada 7, 11, 14, 18, ada 23 SKS. Nah, tapi aku tuh bingung gitu loh, kalau misalnya kewarganegaraan tuh ini tuh beneran wajib diambil di semester 5 kah atau boleh di semester 4? Karena aku mikirnya matkul-matkul yang wajib itu tuh aku all-inin atau aku selesain di semester awal, biar semester 5 berikutnya tuh udah fokus ke matkul jurusan gitu loh. Nah, di sini ada beberapa matkul yang udah masuk ke skema spesialisasi. Contohnya aja ada kebijakan industri metalurgi, pengantar teknik tenaga listrik. Lanjut, di semester 5 aku ngambil pirometalurgi, pengolahan dan pemanfaatan batu bara, transformasi fasa dan perlakuan panas, ekonomi teknik. Lalu ini aku sisanya tuh aku isi sama matkul-matkul yang dari spesialisasi tadi. Ada yang dari spesialisasi PBG atau enggak spesialisasi metalurgi ekstraksi. Nah, kalau misalnya yang di PBG itu ada pemeriksaan mineral dan batu bara, lalu pemanfaatan mineral industri, dan juga mineralogi proses. Sedangkan untuk yang skema spesialisasi metalurgi ekstraksinya itu ada refraktori tenor dan bahan bakar, serta metalurgi logam tanpa jarang. Benar ya? Benar. Nah, buat selanjutnya di semester 6 tuh aku pas di semester 5 ini aku ngambil 9, bentar aku lupa lagi, 13 ditambah 21 SKS. Terus buat selanjutnya di semester 6 aku ngambil karakterisasi bahan, lalu ada flotasi, metalurgi besi dan baja, hidroelektrometalurgi, dan peneliti proses, serta prinsip dan pengendalian korosi logam. Nah, satu lagi sama ada kerja praktik. Jujur untuk KP sendiri aku masih belum paham dan belum tahu gitu. Misalnya aku nentuin tuh nanti KP-nya tuh mau di mana. Terus ada tambahan juga, aku ngambil skema sama sih tadi, 2 juga dari ekstraksi sama tadi PBG. Ada metalurgi pemurnian baja, ini bahan yang ekstraksi. Lalu ada biohidrometalurgi dan bioremediasi, dan preparasi dan pencucian batu bara. Buat di semester 6 ini aku total SKS yang aku ambil itu 6, 7, 10, 5, sama. Aku ngambilnya 21 SKS juga. Karena aku mikirnya takut chaos aja sih. Soalnya kan kebanyakan matkul-matkul dari jurusan, dan aku takutnya masih belum kebayang dan gak pusing. Nah, baru di semester 7 ini tuh aku ngabisin skema-skema spesialisasi yang belum aku ambil, dimana
matkul yang wajib aku ambil di semester 7 itu cuman ada 3, yaitu ada metalurgi manufaktur logam, desain dan analisis eksperimen, serta perancangan pabrik metalurgi. Sisanya aku isi buat spesialisasi yang belum aku ambil. Matkul dari spesialisasi ekstraksi atau enggak PBG yang belum aku ambil. Contohnya ada simulasi proses metalurgi, metalurgi penyimpanan dan konversi energi, metalurgi proses berkelanjutan, konversi batubara, dan metalurgi daur ulang. Nah, di mana SKS yang aku ambil ini ada 20 SKS. Terus buat semester 8-nya aku nggak aku tambah-tambahin karena jujur di semester 8-nya aku kayak pengen agak rehat dan lebih fokus buat ngerjain tugas akhir. Jadinya aku cuman ambil 2 matkul di semester 8. Itu ada K3 dan lingkungan metalurgi, 2 SKS, serta tugas akhir pada 4 SKS. Totalnya 6 SKS. Dimana total dari keseluruhan SKS yang aku ambil itu berjumlah 150. Itu guys, dengan 2 skema, yakni skema metalurgi, spesialisasi metalurgi ekstraksi, dan juga skema proses bahan galian. Itu guys. Oke, nih habis ini boleh deh aku mau jelasin juga soal pemilihan mata kuliah yang aku pilih di selama kuliah ini. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri itu aku sebenarnya awalnya tuh salah satu orang yang cukup bingung sih mau ngambil kayak skema apa sih yang bakal diambil di selama kuliah gitu loh. Karena aku juga dulu tuh nggak ngerti sebenarnya kayak khususnya metalurgi itu seperti apa. Tapi maka dari itu aku jadi berniat buat ngambil spesialisasi metalurgi ke beberapa hal yang general. Jadi gue pengen jadi kalau dari aku sendiri pengen mencoba berbagai spesialisasi lah istilahnya. Makanya aku langsung menyatukan 3 spesialisasi, yaitu spesialisasi pengolahan bahan galian, metalurgi fisik, sama metalurgi ekstraksi. Nah, kalau untuk total SKS sendiri yang aku ambil itu sebanyak 149 SKS yang terdiri dari MKWI-nya 34 SKS, terus MKWP-nya 83 SKS, dan MKPB-nya 32 SKS yang terdiri dari 23 MKBPD dan 9 MKBPL. Itu. Nah, terus mungkin kalau aku izin menjelaskan juga buat pemilihannya mata kuliah per semesternya. Kalau semester 1 semester 2 ya jujur aja sama-sama aja kan karena dipaketin dari TPB. Nah, kalau semester 3 itu tuh aku cuma ngambil tambahan agama Islam. Terus kalau semester 4 itu aku ngambil ada 2 matkul tambahan yang khusus, yaitu pengantar teknik tenaga listrik sama rekayasa sistem kerja. Sama ada tambahan matkul wajib yang ambil itu manajemen rekayasa industri. Lalu semester 5 aku ada ambil matkul tambahan seperti kebijakan industri metalurgi, pemanfaatan mineral industri, sama refaktori tanah dan bahan bakar. Oke, selanjutnya aku juga ada ambil tambahan lagi di semester 6 yaitu teknik pengecoran sama metalurgi daur ulang. Kalau di semester 7, nah ini banyak banget nih matkul tambahan yang aku ambil. Ada metalurgi proses berkelanjutan, mineralogi proses, metalurgi permunian baja, metalurgi pengelasan, metalurgi serbuk, sama analisis mengenai dampak lingkungan. Terus kalau di semester 8, karena itu udah di ujung banget, jadi aku cuma ambil tambahan yaitu preparasi dan pencucian batubara, sama terakhir studium general. Sisanya yang gak aku sebutin itu sama aja kayak yang udah dipaketin dari kurikulumnya. Kayak gitu sih kebetulan kalau pemilihan mata kuliah dari aku. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Mungkin izin jelasin ya. Kok tinggal berempat? Oh. Ya ini kayaknya Iem sinyalnya Jadi lagi rusak. kalau mana coba? Iya, Iem kayaknya sinyalnya lagi nggak benar nih. Yaudah, boleh deh Sheryl langsung duluan Sheryl aja. Langsung lanjut aja. Jadi selamat malam kepada kita semua. Waduh. Salam sejahtera. Jadi kalau untuk aku sendiri sebagai orang yang clean plan akan pilihan karirnya, jadi aku tuh memilih untuk mengambil semua spesialisasi yang ada. Yang pertama ada PBG, pengolahan bahan galian, kedua metalurgi ekstraksi, dan yang ketiga itu metalurgi fisik. Jadi menurut saya kenapa saya ambil tiga-tiganya itu,
Kenapa aku ambil tiga-tiganya? Karena menurut aku tuh ya semakin banyak kita tahu semakin baik gitu. Jadi dengan saya menggabungin 3 spesialisasi ini, jadi saya bisa mengikuti lah dari hulu ke hilir dari pengolahan logam-logam ini. Nah, untuk pemilihan mata kuliah itu sendiri, ya semester 1, semester 2, kita semua sama lah ya. Matkul-matkul TPB, matkul-matkul yang harus wajib diambil, dan yang semester 3 itu ambil 21 SKS. Dengan tambahan itu ada agama Kristen yang 2 SKS. Lalu di semester 4 masih mengambil matkul-matkul wajib yang sama, tapi digabung dengan refraktori tanur dan bahan bakar, pengantar teknik tenaga listrik, dan juga kewarganegaraan 2 SKS. Jadi dia aku harapkan kayak di awal-awal tuh udah bisa lah menyelesaikan matkul-matkul pilihan bebas tapi yang wajib gitu. Matkul-matkul wajib. Terus yang di semester 3 aku ambil ada tambahan itu pengolahan lingkungan industri dan ekonomi sirkular, metalurgi proses berkelanjutan, keselamatan dan kesehatan kerja. Di semester 6 sendiri aku tambahin itu ada teknik pengecoran, metalurgi daur ulang, dan analisis kegagalan logam. Lalu di semester 7 aku tambah itu tuh metalurgi proses keberlanjutan, dan di semester 8 aku sendiri ngambilnya 11 SKS. Itu ada tugas akhir 4 SKS, kebijakan industri metalurgi 3 SKS, K3 dan lingkungan metalurgi 2 SKS, konversi batubara 2 SKS. Kenapa aku ngambil 11 SKS? Karena menurut aku mata kuliah ini harus disebar dengan merata gitu, jangan terlalu timpang di semester awal, jadi nggak bisa melakukan performa terbaik. Nah, dari sini sendiri aku tuh ngambil 147 SKS, mata kuliah wajib ITB-nya itu 34 SKS, wajib prodi itu 83 SKS, pilihan bebas dalamnya itu 23 SKS, pilihan bebas luarnya itu 7 SKS. Jadi gitu aja sih dari aku. Kembali ke moderator mungkin. Masih ada yang belum itu kan? Masih Arya mungkin? Aku juga belum. Oh iya, Agung juga Ya belum. boleh. Ayo. Ayo, Siapa nah, dulu? siapa dulu? Oh, Agung. Oh ya, kalau dari aku gini, sebenarnya apa ya, udah pernah ngerasain kuliah di teknik, tapi nggak tahu kenapa masih penasaran aja gitu. Jadi aku ngambil ya 3 spesialisasi karena aku pengen tahu semuanya itu. Ya. Terus untuk rinciannya buat semester 1 sama 2 ya samalah kayak kalian semua. Terus buat semester 3 aku nambah agama Islam. Terus buat semester 4 aku nambahnya ini refraktori tanur dan bahan bakar, kemudian pengantar teknik tenaga listrik. Jadi aku semester 4 itu 18 SKS. Terus buat semester ini aku ngambil 18 SKS karena aku nggak tahu buat apa ya kedepannya nanti gimana bakal cash apa enggak. Terus kalau misalnya di tengah jalan ternyata aku tiba-tiba berubah nggak jadi yang ngambil 3, jadi masih bisa buat apa ya, buat mikir-mikir buat ganti plan gitu. Nah terus semester 5 ya aku ngambil wajibnya mungkin kita sama semua. Terus tambahannya aku ada yang pertama pemanfaatan mineral industri, kemudian yang kedua otomasi industri, kemudian selanjutnya ada kebijakan industri metalurgi. Jadi totalnya aku semester 5 ini 20 SKS. Terus buat selanjutnya semester 6 buat wajibnya kita sama semua. Terus aku tambahannya paling ini kebijakan industri metalurgi. Jadi total semester 6 ku 19 SKS. Terus buat semester 7 yang sesuai dengan wajibnya sama semua. Terus yang aku ambil teknik pengecoran, kemudian metalurgi daur ulang, kemudian metalurgi proses berkelanjutan, kemudian analisis kegagalan logam.
dengan totalnya semuanya 18 SKS pada semester 7. Terus buat semester 8 sama semua mungkin kita yang K3 dan lingkungan metalurgi terus tugas akhir. Terus tambahannya aku ini preparasi dan pencucian batu bara, kemudian biohidrometalurgi dan biomediasi, kemudian metalurgi pengelasan. Yang semester 8 itu berarti totalnya 12 SKS, jadi total semua yang aku ambil ada 145 SKS. Kemudian dengan rinciannya MKWI 34 SKS, MKWP 83 SKS, MKBP 28 SKS. Jadi cukup kayak gitu aja. Selanjutnya bisa dilanjut Arya. Oke, aku di sini aku ngambil 3 spesialisasi sama kayak yang lain. Kenapa ngambil 3 spesialisasi? Karena gak tahu ya, kemarin tuh mikirnya sebenarnya awal masuk KMG maunya ekstraksi, tapi ternyata bisa ngambil 3 spesialisasi langsung kan. Jadi setelah mempertimbangkan lain hal kayak apa sih yang dicari dari jadi metalurgis itu kan, kita kan nggak tahu metalurgi itu kedepannya gimana, jadi kita kayaknya perlu 3 spesifikasi itu. Terus sebenarnya dari 3 spesialisasi itu yang paling nggak dipinginin ya itu sebenarnya metalurgi fisik sih. Cuman kalau dilihat dari skema yang dikasih dari web itu kayaknya daripada ngambil matkul pilihan dari luar prodi yang kayak buat memenuhin itu, kayaknya mending ambil metalurgi fisik gitu. Terus kenapa pengen ekstraksi sama PBG? Soalnya PBG itu kan kalau nggak salah cuman ada di ITB ya, metalurgi di ITB ya. Kalau ekstraksi sih karena kan bayangannya pengen kerja di Freeport, yang pasti itu pakai ekstraksi gitu. Terus pemilihan mata kuliahnya semester 1, semester 2 sama lah ya. Semester 3 21 SKS nambah Lydia sama agama. Semester 4 21 SKS juga, ambil pengantar teknik tenaga listrik sama kewarganegaraan sama kebijakan industri metalurgi. Jadi totalnya 21 SKS. Kalau nggak salah tadi sama kayak IEM, cuman IEM tadi 23 SKS kan. Terus semester 5 17 SKS, nambah manajemen rekayasa industri, terus nambah 2 matkul pilihan luar prodi yaitu sistem produksi sama organisasi dan manajemen perusahaan industri. Jadi ini matkul dari teknik industri yang bisa diambil, kalau aku lihat sih bisa diambil tahun ketiga semester 1, jadi cocok lah. Jadi bisa diambil semester 5. Nah ini itu isinya, kalau aku baca-baca sih intinya manajemen perusahaan gitu, belajar kayak manajemen lah. Nah karena kan kita nanti kalau misalnya udah lama kerja kan bakal masuk ke manajerial kan. Jadi menurutku matkul ini tuh penting. Jadi aku ambil matkul ini. Itu cuma 2 SKS sama 2 SKS. Jadi semester 5 17 SKS. Semester 6 karena semester 6 nyesuaiin yang di metalurgi aja 16 SKS. Gak nambah apa-apa. Terus semester 7 22 SKS. Aku nambah karena aku ngambil 3 spesialisasi dan nggak tahu ya, ini aku nggak tahu bener apa enggak nyusunnya, tapi karena sesuai yang kita tahu kayak karena kode matkulnya itu depannya 4, berarti kan bisa diambil matkul tahun keempat aja kan. Nah aku manfaatin ini ngambil yang buat memenuhin 3 spesialisasi itu. Nah aku ngambil pemanfaatan mineral industri, refraktori tanur dan bahan bakar, teknik pengecoran, metalurgi daur ulang, metalurgi proses berkelanjutan, konversi batu bara, sama metalurgi logam tanah jarang. Di pilihan ini tuh aku paling tertarik sebenarnya sama metalurgi logam tanah jarang, soalnya kan nggak tahu ya, aku kedepannya kayak pengen ada keinginan kayak pengen kerja di Cina, pengen belajar tentang nuklir dan lain-lain gitu. Terus semester 8-nya karena aku pengen fokus tugas akhir, aku cuma ngambil 10 SKS. Cuma nambah metalurgi pengelasan sama biokorosi dan
biodeteriorasi. Biodeteriorasi, ya itulah. Jadi totalnya cuma 10 SKS. Terus total SKS yang aku ambil 144. Ya udah sih gitu. Udah. Ya udah. Oke, nah kalau misalnya itu kan tadi kita udah jelasin soal kayak tentang pemilihan mata kuliah buat ke depannya ya. Terus tuh aku penasaran deh dari kalian-kalian ini tuh kira-kira kalian udah ada rencana belum sih kayak abis lulus kalian tuh mau ngapain? Mau kerja kah? Atau ada yang mau lanjut S2, nyari beasiswa ke luar negeri, atau ada yang mau ngapain dulu, entah mau usaha dulu, mau ngerjain apa gitu. Boleh nggak dijelasin itu dari kalian? Atau boleh deh dari aku dulu. Nih kalau misalnya aku tuh sebenarnya Boleh, tuh lulus tuh belum tahu mau ngapain ya. Tapi aku emang rencananya kalau emang aku bakal kerja di bidang metalurgi ya aku bakal kerja dulu. Jadi aku emang belum ada niat buat S2 di luar negeri. Belum ada niat di S2 sih. Kecuali kalau misalnya nih aku iseng-iseng nyoba gitu, nyoba LPDP atau nyoba apapun, terus ternyata kena, berhasil, ya udah gue bakal usahain buat S2 seperti kayak gitu sih paling. Nah tapi kalau misalnya emang S2-nya belum kekejar ya udahlah mau kerja dulu. Kalau kerja dulu sih tergantung juga perusahaannya, tapi yang penting nyoba dulu untuk starting point dari bawah dulu. Itu sih nanti balik lagi ke depannya, nanti kita cari yang cocok deh. Kalau dari aku gitu. Kalau dari kalian gimana? Siapa dulu nih? Oke, mau ke Sheryl dulu deh, boleh Sheryl. boleh, saking serius. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya apa ya, masih ada kepengen untuk belajar lagi gitu. Nah menurut aku tuh kayak ilmu yang kita dapat itu masih kurang lah karena kan sekarang kan lagi zaman-zamannya industri pertambangan, hilirisasi kan lagi marak-maraknya ya. Jadi kayak pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Kalau dari aku sendiri, aku masih pengen untuk lanjutin S2, apalagi kalau ke luar negeri gitu, dapat beasiswa. Tapi kalau emang nggak dapat langsung, begitu lulus langsung dapat gitu, aku masih pengen untuk kerja sih. Kayak nyari pengalaman dulu, karena apa yang kita pelajarin di kuliah itu kan nggak selamanya kita perlukan gitu di dunia kerja kan. Apa gunanya kita belajar mulu tapi nggak ada outputnya berupa pekerjaan kita atau kayak paper mungkin. Jadi kalau aku sendiri aku masih pengen untuk lanjutin S2, tapi seandainya memang option satu-satunya itu untuk bekerja di industri pertambangan atau industri yang lain-lainnya, ya aku tak mau gitu. Kalau IM sendiri gimana IM? Ya sebenarnya apa ya, jujur aku tuh kalau misalnya nanti habis lulus tuh tentunya aku pengen cepet-cepet kerja ya. Tapi di sisi lain aku juga pengen S2 gitu. Tapi kalau misalnya rencana aku tuh pengennya jujur rencana jangka panjangnya tuh aku pengen jadi dosen. Cuman apa ya, pas udah lulus di S1 tuh aku pengen kerja dulu gitu loh. Kayak cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah baru kalau misalnya nanti pas udah kerja tuh aku tuh ngebuat 2 pilihan. Ini mau tetap lanjut kerja atau enggak ngambil S2. Tapi aku bakal ngambil S2 sih. Kalau misalnya nanti ada beasiswa. Nah kalau misalnya nggak ada beasiswa, aku tetap lanjut kerja sih. Jadi pengennya kalau misalnya nanti pas udah kerja, ya semoga lah dapat beasiswa S2 dan juga lanjut ke beasiswa lanjutin ke S3 dan semoga di S3 juga dapat beasiswa. Itu sih. Amin. Karena jujur aku Amin. nggak mau kerja lama-lama di industri pertambangan. Aku pengen santai gitu lah. Pengen nikmatin hidup. Itu sih. Kalau kalian gimana terus? Siapa lagi nih? Agung Arya, sama Agung. Arya. Yang mana siapa? Aku dulu deh. Sebenarnya aku kalau misal lulus, kalau dapat beasiswa kayaknya mau lanjut S2 dulu. Yang pasti kayaknya aku pengen kalau nggak nggak ngambil metalurgi lagi deh. Cuman kayaknya kalau nggak ambil yang berhubungan sama manajerial, kalau nggak aku pengen S2 yang berhubungan sama nuklir gitu. Kayaknya
seru deh belajar nuklir. Sama kayak aku lihat prospek nuklir tuh sebenarnya di Indo tuh bisa banget ke depannya. Dan ya kalau misalnya pemerintah bisa berubah gitu kan kayaknya gabung lah sama nuklir kan. Dia kan belajar tanah jarang juga. Terus kalau nggak ada beasiswa kayaknya mau kerja dulu. Soalnya kan katanya kerja tuh kalau misalnya kita S2 dulu tuh ujung-ujung apa ya? Bisa dapat kerja karena ilmunya ketinggian tapi pengalamannya nggak ada gitu kan. Jadi kayaknya mau kerja dulu, cari pengalaman dulu, terus kalau udah waktunya jadi manajerial, nggak jadi orang lapangan lagi, kayaknya baru S2 kalau ngambil kerja dulu gitu. Mantap. Kalau Agung? Kalau aku sejauh ini rencana aku sih ini masih aku pengen lanjut S2 karena apa ya, aku pernah dengar katanya kalau di yang kita pelajari di metalurgi ini kalau misal S1 tuh masih sebenarnya kurang banyak banget gitu. Terus kalau misal S2 itu yang dijelasinnya jadi lebih luas gitu sebenarnya metalurgi itu. Nah, tapi aku pengen S2 tuh kalau misalnya dapat beasiswa penuh gitu ke misal luar negeri, itu baru rencanaku baru kalau mau beasiswa kalau mau S2 kalau misalnya dapat beasiswa. Tapi kalau belum rezekinya ya mungkin mau kerja dulu nyari pengalaman lah juga kan. Soalnya emang di kerja tuh biasanya ya banyak yang nyari pengalaman sih. Mungkin cukup deh itu. Oke, ini lanjut nih. Terus tuh aku juga Aku penasaran. aja dan ini yang ngambil tema 3 spesialisasi itu nggak ngambil semua matkulnya ya. Apa gimana? Enggak. Nyesuaiin yang di website aja sih. Kan kalau nggak salah ada yang tindihan kan, apa namanya? Ada yang samaan gitu. Ada yang samaan. Iya, enggak maksudnya. Ya aku tahu ada yang samaan, tapi kan kalau semisalnya aku tadi lihat tuh jujur aku 2 SKS aja ngambil semua matkulnya gitu loh. Ya ada di skema, misalnya di skema metalurgi ekstraksi aku ngambil semuanya. Terus yang sisanya kan ada yang double tuh, berarti aku ngambil yang sisanya yang di PBG. Kalian kayak gitu juga yang skema 3 spesialisasi. Jujur. Kalau nggak salah ini nggak sih, kalau ngambil spesialisasi tuh minim 13 SKS kan? Iya, kalau nggak salah ada atau berapa minimnya. Ya. Benar. Jadi Iya. kebanyakan Di juga web itu tuh maksudnya kayak- yang udah Kalau di web tuh kayak saudara Arya. kalau di web tuh kayak yang kayak tenaga listrik dan lain-lain kan itu kan udah sama semua kan. Terus dari pokoknya intinya kalau nggak salah ngambil 2 SKS per ininya doang spesialisasi. Total jadi Iya, 4 SKS deh. 4 Nggak ngambil SKS. semuanya kan intinya. Iya, nggak ngambil semua. Oke, mungkin lanjut aja kali ya. Aku tuh juga pengen nanya soal ini sih. Kayak kalian tuh udah paham belum sih kayak terkait perkembangan sama peran atau dasar keilmuan bagi di teknik metalurgi itu sendiri. Kayak yang di ITB, jadi mulai kayak pembagian perannya atau dasar keilmuannya atau pembagian keilmuan yang tadi yang contoh spesialisasi atau apapun itu di teknik metalurgi ITB itu berkaitan nggak sama rencana karir kalian di masa depan? Kenapa? Gini. Aku tuh kayak penasaran aja gitu loh soal perkembangan, terus peran, terus dasar keilmuan sama pembagian keilmuan di teknik metalurgi ITB itu relevan nggak atau berkaitan nggak sama rencana karir kalian di masa depan? Atau sebenarnya kalian emang cuman mungkin iseng aja atau masih belum terbayang karir di masa depan seperti apa, tapi sejauh ini pengen ngambil spesialisasi itu dulu aja biar nanti kira-kira misalnya ke depan kalau ada gambaran pengen di spesialisasi tersebut, atau kalau dari kalian sendiri tuh ada pandangan pribadi nggak gitu? Aku mau jawab dulu. Boleh. Menurut aku ya jujur ini sesuai sama rencana karir aku sih. Kan tadi aku pengen kerja di industri pertambangan ya, terutama di bagian hulunya. Sesuai lah kalau misalnya spesialisasi metalurgi ekstraksi atau enggak pengolahan bahan galian tuh
pakai buat nanti pas aku kerja. Hmm, Gitu sih. oke. Kalau dari Arya, Kalau aku sama sih. Kalau aku kan tadi kan aku jelasin aku pengen kerja idamannya kan pengen di Freeport, Gresik. Itu kan metalurgi ekstraksi. Terus aku ngambil PBG juga kan, pengembangan bahan galian itu kan kalau misal nanti dibutuhkan kayak misal eh, disuruh ke Papua atau gimana gitu kan itu dipakai juga ilmunya gitu. oke. Kalau Agung, Aku juga sama sih nggak beda jauh. Terus buat aku juga pengennya sih kerja di pertambangan juga kali ya. Terus buat ngambil tiga-tiganya, soalnya jujur masih belum tahu sih apa ya yang pengen bangetnya kemana gitu. Jadi aku pengen tahu apa semuanya, terus karena kan kayak katanya juga nggak sia-sia kan belajar semuanya gitu. oke. Nah, Cheryl nih, Cheryl. Kalau aku sejauh ini sesuai sih, dan aku sendiri kan ngambil apa namanya, 3 spesialisasi kan. Jadi kayak menurut aku kalau kuliah ini aku lebih ke mengambil ilmu sebanyak-banyaknya lah. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan, gampang lah istilahnya untuk banting setir. Oke, paling kalau dari aku nih paling agak kayak beda dikit kali ya. Sebenarnya dibilang sesuai itu sesuai sama yang diambil karena kan pengen kerja di bidang metalurgi. Cuman kalau dari aku sendiri aku juga belum tahu nanti tuh kalau pas kerja mau di bidang yang bagian spesialisasi seperti apa. Nah, itu mungkin jadikan alasan kenapa aku ngambil 3 spesialisasi. Biar aku tuh lebih paham secara general semuanya tuh dapat dipahami lah dari berbagai sisi atau dari berbagai spesialisasi yang ada. Jadi biar kerjanya besok bisa memilih dengan mudah. Oke, paling itu sih. Tadi aku juga mau mastiin nih terakhir kali. Jadi kalau kalian tadi pemahaman apa aja yang kalian jadiin dasar untuk memilih karir ke depan? Boleh diulangi nggak di restate? Jujur aku terlalu memahami sih. Mungkin apa ya kalau misalnya menurut aku ya kan kita juga udah jelasin lah waktu pas sesi mentoring kalau misalnya skema-skema spesialisasi yang ada di MG itu apa aja. Dan menurut aku apa ya spesialisasi ini tuh beneran menjerumus lah ke pekerjaan yang nanti setelah lulus yang kita impikan. Cuman jujur kalau misalnya aku sendiri lebih baik ngambil 3 spesialisasi sih. Takutnya kan kalau misalnya nanti kerja nggak tahu kan rezekinya di mana. Entah itu nanti dapat kerjaannya di manufaktur logam atau nggak di bagian pertambangan di bagian hulunya. Kalau misalnya 3 spesialisasi itu enak cok. Maksudnya nggak terlalu kaget lah. Gitu sih. Oh gitu. Oke. Bagus keren sih pendapatmu ya. Mungkin lanjut yang lain boleh dong. Ini Pada nggak punya pendapat ya? yang penabuh beduk seru banget. Nah, paling ya udah deh aku dulu. Aku mau nyampein dikit nih soal kayak pemahaman keilmuan teknik metalurgi yang aku miliki itu ya tadi kan. Sebenarnya balik lagi sih. Jadi aku sendiri kan juga nggak terlalu sepaham itu ya sama metalurgi. Nah, itulah tujuannya dari aku kuliah tuh aku pengen lebih tahu lah metalurgi itu sebenarnya bisa dibawa ke arah mana gitu loh untuk dasar keilmuannya kalau kerja. Jadi kalau kerja itu cocoknya di mana biar bisa lebih paham gitu. Makanya aku tuh pengen mencoba menggali dari berbagai spesialisasi yang ada. Itu sih kalau restatement dari aku. Dari kalian gimana? Boleh deh aku deh. Kalau aku karena metalurgi itu luas kan banyak banyak orang yang bilang kalau di FTTM metalurgi yang paling luas bisa kayak ke minyak lah, bisa ke tambang lah, ya kan. Kalau dari aku karena sebenarnya aku pengen kerja di tambang. Aku sih kayak lebih memfokuskan ke metalurgi ekstraksi sama PBG. Cuman kalau kenapa akhirnya belajar 3 spesialisasi karena kita kan nggak tahu ke depannya metalurgi itu berkembangnya ke arah mana ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ngambil tiga-tiganya gitu. Oke. Nah, aku kira tuh, tapi kalian ada kepikiran nggak buat ngambil
pekerjaan yang di luar industri pertambangan. Contohnya aja ngambil di industri perminyakan. Kan dari metodologi fisik tuh bisa dibilang membuka peluang banget lah buat kerja di industri pertambangan, entah itu jadi corrosion engineer atau piping engineer. Itu kalian gimana? Kalau aku mungkin aja sih sebenarnya itu kayak makanya balik lagi ke masa depan tuh kayak gimana kan jalannya tergantung rezeki juga sih sebenarnya. Makanya aku tuh tipe yang fleksibel banget gitu lah. Aku tuh belum ada gambarannya spesialis banget ke bagian ini aku pengen di bagian ini. Nah kalau dari aku sendiri tuh aku juga masih belum jelas. Makanya jadi kayak aku pengen belajar sebanyak-banyaknya dulu deh sekarang yang secara general aku kuasain semuanya. Baru nanti ke depannya aku bisa lebih memilih itu ke arahku karirku ke arah mana Oh. gitu. Sebenarnya aku juga dulu ini sih sebenarnya pengen double major. Cuman iya. karena katanya lulusnya telat, jadi nggak jadi. Ya. Pengen double major tech kim. Tapi bisa nggak sih double majornya? Bisa sih misalnya sebenarnya. lulus tepat waktu, Kalau 4 bulan salah cuma yang bisa double double major kan cuman teknik kimia sama material kan. Hmm. Cuma aku kepikiran kayak pengen kerja di apa namanya? Apa sih kalau tech kim tuh? Lamborghini. Itunya? Kali Ya kayak gitu. Iya, aku mau guys. Ada yang mau nyampaikan pendapat lagi nggak soal pemahamannya tadi? Kalau untuk aku sendiri ya, kalau di industri yang lain mungkin aja, karena aku sendiri itu tertarik ke metalurgi itu karena tertarik ke material science. Karena menurut aku di masa depan itu akan benar-benar digunakan gitu material science. Mungkin di Indonesia masih belum terlalu dinotis lah, tapi di luar negeri menurut aku material science itu, material engineering itu benar-benar diperlukan gitu. Jadi aku sendiri pengen double major sebenarnya di teknik material. Tapi melihat positif negatifnya, kayaknya lebih bagus kalau mendalami metalurgi fisik dulu. Karena ya kalau untuk kerja di industri yang lain kecuali pertambangan itu, menurut aku metalurgi fisik ini yang benar-benar fleksibel gitu kemana-mana. Itu aja sih. Oke. Dari Agung tadi udah ya? Udah. Oke, nah nih terakhir nih paling ini kita sebelum kita tutup deh podcast kita pada hari ini. Aku ada pendapat lagi nggak tambahan pembahasan tentang hari ini? Kayak ada pendapat atau statement yang pengen kalian sampaikan terkait tentang metalurgi atau roadmap yang kalian pilih gitu? Nggak ada? Oke. Jujur, Nah, aku nggak tahu sih ini apa skema yang aku ambil tuh realistis atau enggak. Karena bisa dibilang SKS-nya tuh pada gede-gede gitu loh. Ada yang 23, 21. Dan menurut aku karena aku sendiri belum terbiasa buat ngejalanin hal itu, aku agak takut sih. Sebenarnya menurut aku mah gimana? Nggak bisa waktunya sih. Sebenarnya kalau menurut aku mah realistis aja sih kalau emang bisa bagi waktu. Buktinya banyak kok yang bisa berhasil buat milih SKS yang banyak gitu. Kayak ya tinggal gimana caranya kita yakin sama diri kita aja. Terus kayak gimana caranya kita juga membagi waktu dengan baik. Gitu sih paling kalau dari aku. Udah nih. Tapi jujur karena gimana? Tapi jujur karena kita kayak nggak pernah ngambil SKS banyak, itu kayak takut gak sih? Kayak Iya. kan ini kayak pertama kali kita ngambil SKS di atas 20. Benar-benar. Di TPB kan nggak pernah juga tahu. kan. Bener sih. Benar. Oke. Ada yang mau nyampein pendapat lagi? Nih last nih. Kalau dari aku sendiri mungkin dengan last ya. Kalau aku sendiri walaupun udah dibuat rancangan studi kayak gini, aku bakal lanjutin kuliah aku ya go with the flow aja gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan nanti ya nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu stuck di ini, tapi ini bisa jadi acuan lah minimal. Oke, cukup. Setuju banget. Oke, mungkin itu kali ya udah gak ada yang mau ngasih pendapat lagi kan. Oke, jadi kayak makasih guys sudah
kita udah jujur dari aku sendiri aku udah dapat banyak banget insightful dari diskusi sama kalian, kayak kita lah saling tukar pikiran lah, saling ngerti tentang rencana kita ke depannya. Mungkin itu aja sih buat pembahasan kita hari ini. Aku mau ngucapin bye bye buat semuanya. Thank you. Ada Thank you, buat buddy. guys buat Bye. tolongnya. Thank you. Thank you. Iya.